Apalagi ibaratnya kan daerah sini kan daerah alam. Apalagi kalau ibaratnya malam, memang nggak bolehnya kayak gitu. Belum lagi penampakan perempuan berkebaya yang berada di pohon kembar menjadi momok menakutkan bagi sebagian pedagang maupun pengunjung yang hendak meninggalkan tempat tersebut saat menjelang malam. Kita udah bercerita, maghrib tertarik, ayo. Enggak, aku cuma ngerasa tiba-tiba anginnya Nah, kenceng ini banget. tiba-tiba angin datang kan. Dia tadi kena serangan yang di sana. Ini coba. Matanya langsung merah banget. Hingga salah satu makhluk terus mencoba untuk merasuki salah seorang kru. Pak, mati. Yuk, yuk, yuk. Lampu, lampu. Jika Anda berada di kawasan Bogor Barat, tepatnya berada di daerah Cilubang Nagrak, pastinya sudah tak asing lagi dengan wisata alam yang satu ini. Ya, wisata alam Situ Gede Cifor. Wisata alam Situ Gede Cifor juga menjadi salah satu destinasi wisata yang dianggap murah meriah, serta menjadi alternatif utama bagi masyarakat sekitar, dikarenakan aksesnya yang mudah dijangkau untuk sekedar melepas hiruk pikuk aktivitas perkotaan. Namun bayangkan, jika wisata alam yang menjadi andalan bagi sebagian warga Bogor ini terdapat ribuan misteri, bahkan cerita mistis di dalamnya, yang tak luput dibicarakan bagi sebagian orang. Yang saya dengar di sini kalau di Setu ini ada penampakan ikan yang tidak sesuai ya gitu. Ya paling semacam apa ya? Ya binatang-binatang gitu, terus ada ya kayak gimana ya gitu dapat. Mulai dari kisah ikan berukuran besar yang kerap memunculkan diri ke sebagian nelayan, hingga isu akan keberadaan kerajaan makhluk halus, tayal menambah kesan mistis dan angker, menjadi sisi lain dari keindahan wisata Situ Gede Cifor. Bahkan sebagian pedagang sekitar hingga pengunjung tak sedikit meyakini bahwa adanya penampakan harimau yang belum dapat dibuktikan secara fisik. Nah, kalau mitos mah kebanyakan ada, tapi yang mitosnya itu yang perempuan pakai baju merah. Mitosnya. Apalagi ibaratnya kan daerah sini kan daerah alam. Apalagi kalau ibaratnya malam, memang nggak bolehnya kayak gitu. Belum lagi penampakan perempuan berkebaya yang berada di pohon kembar menjadi momok menakutkan bagi sebagian pedagang maupun pengunjung yang hendak meninggalkan tempat tersebut saat menjelang malam. Kita udah bercerita, maghrib tertarik, ayo kita keluar, tapi dianya tidak mau. Omongannya yang kurang berkenan kalau di daerah seperti itu kita harus menjaga lah. Intinya udah dikasih tahu, cuman ya orangnya mungkin karena aktif, mungkin kebiasaan di tempat lain berbicara seperti itu, di tempat ini beda, jadi kelepasan dia mungkin. Makanya dia bisa kesurupan. Larangan melakukan aktivitas malam semakin memperkuat keangkeran Situ Gede Cifor, membuat kami yakin bahwa tempat ini wajib kami telusuri demi mengungkap cerita mistis di dalamnya. Oke. Ruth, sekarang kita udah ada di wisata Situ Gede Bogor. Terus ini tuh sebelah nama Hutan Cifor. Kalau dari pintu masuknya sih suasananya masih lumayan rame ya. Dan juga terang. Di sini memang rame, terang. Tapi nanti kalau ke dalam lagi, wow. Siap-siap aja deg-degan.
Berarti penelusuran kita nggak di sini ya, Ruth ya, tapi masuk lagi ke dalam sana. Ya, Sobat deg-degan, udah siap ngikutin penelusuran kita malam ini? Yuk, ikutin kita. Malam, Pak. malam Pak Dadang. Saya Memes, dan ini teman saya Rudi. Bapak, ke tengah aja ya, Pak ya, biar lebih enak ngobrolnya. Ruth, Pak Dadang ini adalah salah satu pengelola di sini. Ada beberapa mitos di sini, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana, Mbak? Apa yang Bapak alamin selama Bapak di sini? Ada sih sama perempuan gitu, tapi kadang-kadang ada yang manusia pun tonton atas lagi. Oke, berarti yang tadi saya sebutin Bapak sempat lihat ya, itu sekilas ya, Pak ya? Di belakang situ? Ya di situ aku Oke. Dan selain itu Bapak pernah ngalamin hal mistis apa lagi sih, Pak? waktu piket udah ada yang nemenin gitu, katanya dikirain orang, katanya bukan orang. Itu apa tuh harimau. Harimau. Saat Bapak lagi kerja. Lagi duduk kan, lagi istirahat. Ruth, gimana menurut kamu, Ruth? Ini karena suasananya tuh alam terbuka yang hutan gitu kan. Di hutan tuh banyak memang binatang buas. Jadi ada beberapa makhluk halus juga yang menyerupai binatang buas, salah satunya harimau. Oke, Pak, sebelum kita masuk nih untuk melakukan penelusuran, ada nggak sih, Pak, pantangan atau larangan-larangan yang harus kita hindari gitu? Ya kita harus ini, jangan sembrono kalau masuk ke ini hutan. Tunjuk salam gimana gitu. Ya, izin dulu lah ya, salam ya. Barat kita masuk ke rumah orang kan nggak assalamualaikum gimana. Betul. Jaga bicara dan sopan santun, nomor 1 tuh. Ya, mungkin sekarang kita bisa lanjut penelusurannya. Yuk. Terima kasih, Pak. Mari Pak. Mari. Oke, Ruth. Sekarang kita udah mulai masuk nih ke wilayah wisatanya. Kamu udah bisa ngerasain apa, Ruth, di sini? Ini sebenarnya bukan cuma sekedar masuk ke dalam tempat wisata, kita masuk ke dalam gerbang. Gerbang? Ya. Gerbang apa? Jadi sebenarnya di sini itu ada sebuah kerajaan seperti yang tadi saya bilang. Ya, Apa? kerajaan. Ada sebuah kerajaan di sini. Ini adalah gerbang. Area sini gerbang. Oke. Oke, gerbang pintu masuk ke kerajaan ini ya. Betul. Oke, area sini ini gerbang, masih area gerbang. Ini masih. Apalagi yang kamu lihat, Ruth? Ini penjaganya kemana ini? Harusnya ada penjaganya. Harusnya ada. Seperti apa, Mas? Kayak gimana? Sebentar. Ada sesuatu yang mau mendekati kita. Ruth, aman nggak? Sebelah sana. Ada yang datang. Ruth, yang benar aja, Ruth. Saya cuma bilang permisi aja. Permisi. Kami datang ke sini mau berkunjung. Nah, ini bentuknya itu seperti sosok orang gemuk besar. Ini yang kamu bilang tadi penjaganya? Ini penjaga. Dia bawa gada. Jadi gada itu kayak semacam pentungan gitu ya. Pentungan. Ujungnya itu bulat. Dia seperti itu. Dia gemuk. Terus tingginya 1,5 kali tinggi saya. Tinggi banget. Ya, mukanya itu galak. Oke. Ruth, tolong kasih Ada tahu dong satu. kalau kita nggak mau ganggu di sini. Ada harimau. Jadi dia didampingi 2 harimau. Oke. Ini mungkin harimau yang tadi Bapak Dadang ini nggak sih, apa bilang nggak sih? Di sini ada banyak harimau. Jadi mereka kan ada kasta, ada jabatan. Nah, harimau ini adalah salah satu wujudan dari tentara di sini. Jadi kalau misalnya Pak Dadang bilang ada melihat harimau gitu, mungkin salah satu dari mereka. Karena banyak sekali harimau di sini. Harimau dalam artian harimau yang di dimensi lain ya, bukan harimau yang nyata, bukan binatang betulan.
Waktu saya pikir duduk, terus istirahat. Nggak taunya ada suara keplak-kepluk, dilihatin. Belakang saya ada itu harimau. Tapi dia mah nggak keganggu, cuma butut aja begini. Nah sekarang saya udah minta izin sama dia gitu, jadi kita boleh lanjut katanya.